pesertanya udah 90-an, jadi untuk mengefisienkan waktu. Jadi mohon maaf pertama-tama karena tadi ada gangguan sehingga agak sedikit mundur karena tadi gerbongnya nggak banyak, padahal ini ada 2 gerbong. Jadi kami juga mengucapkan sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu yang telah meluangkan waktu ya di sela-sela kesibukannya bisa memberikan insight kepada kami. Di sini kami ada 2 angkatan PKN tingkat 2, Ibu. Jadi ada angkatan 10 dan angkatan 6. Jadi ada 2 angkatan yang di angkatan 6 memang sudah berjalan lebih dulu. Jadi tahapannya lebih jauh dibandingkan yang angkatan 10. Dua angkatan tersebut masing-masing ada 60 peserta. Jadi saat ini total jadi ya kalau sudah berhasil masuk semua itu ada 120 peserta. Di masing-masing angkatan itu juga 50-50, ada dari kementerian lembaga di instansi pusat, dan ada sebagian 50% lagi dari pemerintah daerah. Demikian juga di angkatan 10. Jadi dua-duanya kurang lebih seperti itu. Dan sebagian besar dari mereka bisa dikatakan ya lebih dari 90% sudah menjabat sebagai JPT Pratama. Dan juga di angkatan 6 ada yang dari Kominfo Pusat, jadi yang ikut di PKN 2 angkatan 6. Dan bagi Ibu Bapak peserta, jadi suaranya hilang Pak Dudit. Ada karena semua tadi rame jadinya di mute semua oleh admin termasuk saya gitu ya. Jadi bagi Ibu Bapak peserta, jadi sedikit saya ingin menyampaikan biodata singkat dari Ibu Mira Tayyiba. Ya. Ibu adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Ibu menjabat di sini sejak Desember 2020 ya. Jadi sudah 3 tahun ini sebagai Sekjen di Kemenkominfo ya. Kalau dilihat dari pengalamannya itu sudah sangat panjang sekali, lebih dari 2 dekade ya. Itu keahliannya, spesialisasinya di bidang e-commerce, ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan juga pembangunan infrastruktur digital. Jadi kalau melihat dari pengalaman Ibu ini sangat related dengan tema angkatan 10 memang. Ya, jadi karena angkatan 10 itu ngambil temanya terkait dengan transformasi digital begitu. Dan juga latar belakang pendidikan Bu Mira itu sarjana di UI ya tahun 96 dan melanjutkan masternya di Northeastern University of Boston tahun 98 di teknik elektro ya. Jadi nampak sekali di sini baik pendidikan maupun latar belakang pendidikan Ibu sangat linear. Kebetulan aja sekarang sedikit agak bergeser karena ngurusi sekretariat jenderal itu tentu udah sama sekali nggak teknis gitu ya. Baik. Jadi demikian Ibu pengenalan dari peserta. Jadi mohon nanti memang waktunya nggak terlalu panjang. Ibu nanti sampai jam berapa ya bisa bersama kami? Saya ikut aja Pak Dudit. Oh baik gitu. Jadi nanti karena kalau di jadwalnya itu kan hanya sampai 3:30 gitu, 15.30. Tapi kan tadi ada sedikit gangguan. Mudah-mudahan Ibu masih meluangkan waktu juga perpanjangan. Baik, dan juga mohon perkenan Ibu memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Saya jawab. Biasa ini kalau jam segini banyak ngantuk-ngantuknya gitu. Pasti pinginnya bertanya seperti itu. Jadi nanti mungkin setelah paparan Ibu masih meluangkan waktu untuk tanya jawab dengan peserta. Demikian Ibu. Jadi mohon insight dari Ibu terkait dengan tidak hanya terkait dengan Kominfo-nya saja, tapi juga mungkin terkait juga dengan isu ceramah ini terkait dengan transformasi pelayanan publik yang modern dan inklusif di Indonesia ini, tentunya terkait dengan transformasi digital. Kami persilakan Ibu.
Terima kasih Pak Dudit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang Bapak Ibu. Ya, ini jam-jam kritis. Jam kita lihat karet gelang seperti bihun gitu ya. Melihat sunlight seperti sirup marjan. Tapi mungkin saya ingin sampaikan yang ringan-ringan. Kita mungkin akan lebih banyak diskusi terkait dengan transformasi pelayanan publik yang modern dan inklusif di Indonesia. Jadi izin Bapak Ibu, kami mengartikan kalau inklusif itu lebih straightforward ya, bukan saja secara spasial begitu, daerah perkotaan, perdesaan, daerah kita menyebutnya 3T ya, tertinggal, terdepan, terluar maupun daerah non 3T. Kemudian dari kelompok masyarakat itu termasuk dengan usia. Sedangkan modern kami melihat ada beberapa aspek sesungguhnya, yaitu kita memahami pelayanan publik ini kan tidak berada di ruang vakum. Jadi dia harus memperhatikan kondisi terkini, di mana teknologi digital sudah menjadi enabler, bisa dikatakan intensif dalam 5 tahun terakhir dan bahkan menjadi lebih intensif lagi pada waktu pandemi. Dan semua penerima layanan ini menginginkan hal yang sama kalau kita lihat, yaitu layanan yang cepat, yang mudah, tapi juga murah. Ada satu pendekatan yang berbeda yang kami lihat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, yaitu pemberi pelayanan publik ini juga sudah memperhatikan user experience. Tidak lagi dari satu sisi saja si pemberi layanan, tetapi juga si penerima layanan. Oleh karena itu, kita sering melihat di berbagai fasilitas pelayanan publik ada semacam survei gitu, kasih 1 bintang, 2 bintang, sampai yang tertinggi misalnya 5 bintang. Banyak juga layanan-layanan yang berdasarkan survei. Jadi di sini kita sudah menekankan kepada user experience. Jadi dalam kerangka modern kami artikan seperti itu, inklusif juga seperti itu, itulah yang kami ingin sharing insight bagaimana pelayanan publik saat ini, terutama di lingkungan Kementerian Kominfo. Kami mohon bantuan slide-nya. Recording in progress. Ya, bisa lanjut. Yang di sini belum muncul. Jadi ini adalah pemandangan yang biasa kita lihat sehari-hari. Dulu belanja masih datang ke pasar begitu, sekarang sudah tinggal ceklak-ceklik bisa melalui online. Jasa keuangan juga seperti itu, sudah semakin bergeser ke arah cashless. Bahkan data dari Bank Indonesia menyatakan bahwa dulu COD, cash on delivery, menjadi moda pembayaran yang paling banyak diminati. Sekarang ini sudah bergeser ke e-money. Jadi memang tren cashless itu menjadi suatu hal yang wajar lagi sekarang. Kesehatan juga begitu, konsultasi kedokteran juga bisa dilakukan melalui online, belajar mengajar, transportasi, penggalangan dana, sampai dengan kepelayanan perizinan yang dilakukan atau yang diberikan oleh pemerintah. Kalau dulu kita masih harus mengantri, siapa yang paling pagi datangnya itu bisa cepat dilayani. Kalau sekarang semuanya serba online, jadi bisa diakses oleh
siapa saja, di mana saja dalam waktu relatif yang cepat. Selanjutnya saya ingin menggambarkan semua hal yang tadi kita lihat itu bisa terjadi karena memang percepatan digitalisasi di Indonesia ini sudah terjadi. APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ini melakukan survei dan baru saja merilis hasilnya bahwa diketahui dari 275 lebih juta jiwa penduduk Indonesia, 78,19%-nya itu merupakan pengguna internet. Jadi sekitar 215 juta orang. Kita bisa lihat tingkat penetrasi internet berdasarkan pulau besar dan provinsi, rata-rata itu sudah di atas 70%, bahkan di Jawa itu sudah 81%. PR kita memang masih di Papua 63%. Ini gabungan ya antara geografis yang menantang, geografis yang sulit, juga kondisi di sana. Tetapi ternyata Bapak Ibu kita juga memahami bahwa ketersediaan akses itu bukan satu-satunya. Jadi kalau akses internet ini sudah hampir tersedia merata di seluruh Indonesia, kalau kita lihat slide berikutnya, ini juga masih penjelasan mengenai akses internet ya. Jadi akses internet ini tidak lagi didominasi oleh satu gender. Kalau dulu mungkin hanya kaum laki-laki yang lebih banyak menggunakan internet. Saya ingat pada zaman ada warung internet, warnet, perempuan itu juga agak sulit mengakses karena kalau sudah malam, suasana di warnet itu sudah tidak kondusif. Tetapi dengan sekarang semakin menyebarnya infrastruktur akses internet, bisa diakses melalui handphone, maka bisa kita lihat internet ini sudah menjadi gender netral. Jadi tidak lagi milik laki-laki atau milik perempuan, tetapi angkanya hampir sama. Kontribusi terhadap kita lihat urban dan rural juga walaupun masih ada gap, tapi tidak lagi setajam dulu. Ini yang menarik kalau kita lihat seberapa betahnya orang Indonesia mengakses internet. Jadi ada data yang mengatakan orang Indonesia itu paling betah. Screen time-nya itu hampir 6 jam per hari, 5,7 jam. Dan kemudian kalau dibagi berdasarkan kelompok usia, Gen Z ini yang paling besar, dia lebih dari 6 jamnya itu 35%. Jadi anak-anak itu paling betah melakukan aktivitas di internet. Kalau mungkin sebagian besar dari kita misalnya milenial ya, Gen Y atau Gen X itu masih 26% dan 19%. Jadi memang terlihat ada gap dalam kita mengakses internet, walaupun ini sudah tersedia untuk seluruh kalangan, seluruh usia. Selanjutnya, di slide selanjutnya, kita ingin memperlihatkan tadi yang kami sampaikan, ketersediaan infrastruktur tidak menjadikan otomatis bisa kita anggap atau ada jaminan bahwa penggunaan teknologi digital itu produktif. Infrastrukturnya nilainya tinggi, kemudian sudah dibekali dengan keterampilan digital, tapi ternyata belum tertranslasi menjadi suatu nilai ekonomi, nilai yang produktif, karena kita lihat pemberdayaannya masih kecil. Kemudian ini bisa kita lihat kalau dilihat dari sebaran provinsi, memang masih banyak ya, lebih banyak itu terpusatnya di Jawa. Jadi angka paling besarnya itu di Jakarta 47,98 dan yang kedua adalah Bali 47,96. Kemudian Jawa Tengah 46,13.
Kenapa data-data ini kami perlihatkan? Ini ada poin pentingnya, bahwa apabila ini semua bisa kita kelola, maka di slide berikutnya, potensi ekonomi digital Indonesia ini bisa kita realisasikan. Jadi ada suatu studi yang mengatakan bahwa potensi, sekali lagi, potensi ekonomi digital Indonesia merupakan yang tertinggi, terbesar, tercepat di kawasan Asia Tenggara. Kalau dilihat dari e-commerce, online media, online travel, ride hailing, ya, transportasi online maupun food delivery, Indonesia yang paling tinggi potensinya. Tetapi sekali lagi ini masih merupakan suatu potensi, belum realisasi. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk memahami potensi ini semua menjadi penting. Kenapa kita harus bisa memahami potensi? Nah, ternyata studi McKinsey di tahun 2020 mengatakan bahwa melalui digitalisasi, waktu pelayanan publik yang diperlukan bisa berkurang sampai 50%, menghemat sampai 50%, dan 60% lebih efisien. Jadi, tadi yang kami sampaikan di awal, pelayanan publik yang modern itu yang karena user experience-nya sekarang ini, penerima layanan ingin lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, ternyata dapat dijembatani dengan pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, sekali lagi, apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami tadi dari angka-angka sebelumnya, bahwa sudah 78% masyarakat Indonesia menggunakan internet, dengan screen time yang cukup tinggi, 6%. Walaupun infrastrukturnya sudah tersedia hampir merata, tetapi kita masih punya PR di pemberdayaan, bagaimana menggunakan teknologi digital itu secara produktif. Itu semua harus bisa kita pahami, karena kebijakan pemerintah termasuk penyediaan pelayanan publiknya harus sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ada satu hal yang perlu kita pahami selanjutnya. Ini ada data Bapak Ibu. Jadi gambar di sebelah kiri atas ya. 50 juta pengguna pesawat itu baru tercapai setelah 68 tahun. Jadi pesawat, teknologi pesawat muncul, sampai digunakan oleh 50 juta pengguna itu butuh waktu 68 tahun. Mobil perlu waktu 62 tahun. Telepon rumah fixed phone itu 50 tahun. Tapi begitu kita masuk ke handphone, itu sudah 12 tahun. Internet lebih singkat lagi, 7 tahun. Hanya perlu 3 tahun. Twitter 2 tahun. Nah, ini data karena tahun 2018-2019 saat Pokemon itu banyak ya, tren saat itu. Ternyata untuk mengadopsi permainan Pokemon Go itu hanya perlu 19 hari. Ini bisa kita lihat bagaimana teknologi itu bisa semakin cepat diadopsi oleh penggunanya, tetapi ada tantangan bagi pemerintah bagaimana kita meresponnya. Kecepatan, ketepatan respon pemerintah atas berbagai perubahan dan inovasi, kemampuan pemerintah dalam mengelola disrupsi menjadi kunci bagi kualitas pemanfaatan teknologi digital. Kita tidak lagi bertanya mengenai ketersediaan pemanfaatan teknologi digital, tapi kita kepada kualitas pemanfaatan teknologi digital. Kalau kita lihat di gambar kanan atas, di slide sebelumnya, di gambar kanan atas dalam 1 menit setiap harinya, itu bisa kita lihat angka-angka
Misalnya di sini ada 167 juta video ditonton di TikTok setiap menit, setiap harinya. Ada 16,2 juta pesan, ada 230 juta email yang terkirim, ada 5,9 juta pencarian di Google. Jadi dalam 1 menit bisa kita bayangkan betapa sibuknya dunia maya kita. Disinilah di dunia maya ini kegiatan berlangsung, dan ternyata kalau kita lihat dari angka-angka sebelumnya, masyarakat Indonesia itu sudah siap, bahkan sudah masuk ke dalam dunia digital itu, karena tadi ya dari angka-angka bahwa kita sudah 78% penduduk Indonesia mengadopsi internet. Dengan memahami tantangan seperti ini, berarti pemerintah harus gerak cepat. Dan pemerintah harus kita lihat sebagai whole of a government approach. Kita tidak bicara 1 kementerian, 2 kementerian, tapi seluruh aspek dari pemerintah. Oleh karena itu, kita melaksanakan pembangunan transformasi digital setidaknya dalam 3-5 tahun terakhir. Kalau kita lihat dalam kerangka ini, di bagian bawah, ada yang disebut dengan prasyarat, ini adalah fondasi, yaitu infrastruktur digitalnya, literasi dan kecakapan digital, tata kelola data, pengendalian ruang digital, pengendalian informatika, begitu juga dengan riset dan pengembangan teknologi. Tapi itu semua bisa dimanfaatkan apabila kebijakan pemerintahnya itu memang kondusif untuk pengembangan teknologi digital. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus bisa memahami dunia digital, karena kita tidak bisa meregulate sesuatu yang tidak kita pahami. Dari fondasi itu kemudian kita bangun yang disebut dengan digital government atau SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, digital ekonomi, dan juga digital society. Harapannya dengan kita melakukan transformasi digital ini, kita dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kita bisa menciptakan inovasi, dan juga mendorong inklusivitas. Inklusivitas ini menjadi penting. Tadi misalnya gambar di depan yang kesulitan mengakses jasa kesehatan gitu misalnya, melalui teknologi online, akhirnya dia bisa mengakses tenaga medis yang berkualitas, yang sulit tadinya misalnya mendapatkan pembelajaran yang sama dengan kota-kota besar, melalui online pun bisa dilakukan akses terhadap materi-materi pembelajaran. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini merupakan pekerjaan whole of government approach, seluruh aspek dari pemerintah dan bahkan juga berkolaborasi dengan pelaku industri dan masyarakat. Kemudian saya ingin sharing Bapak Ibu, Pak Dudit, pelayanan publik di Kementerian Kominfo. Saya rasa ini kurang lebih sama juga dengan di tempat Bapak Ibu, tapi untuk memberikan contoh lebih mudah bagi kami untuk menceritakan apa yang ada di Kominfo. Publik, dalam konteks pelayanan publik kami extend dalam arti bukan saja kepada masyarakat dan bisnis, tetapi juga ke instansi pemerintah lain maupun kepada internal pemerintah. Dalam hal ini pemerintah adalah internal Kominfo. Layanan Kominfo ke masyarakat ada beberapa hal dapat dilihat di sini, misalnya melalui kanal lapor, jadi bisa ada aduan masyarakat, kemudian ada layanan pengendalian ruang digital, nanti kami ceritakan secara terpisah mengenai aduan konten. Ada cek rekening.id, ini situs resmi dari Kominfo yang berfungsi sebagai portal untuk melakukan pengumpulan database rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana. Kemudian ada juga Sikelip, Sistem Informasi Tiketing Layanan Informasi Publik. Ini adalah layanan PPID kami untuk masyarakat mendapatkan informasi mengenai Kominfo. Layanan Kominfo ke
Bisnis, selain perizinan, kita juga melakukan pendaftaran PSE, lingkup privat, dan juga sertifikasi. Sementara layanan government to government di sini antara Kominfo dengan instansi pemerintah lainnya, kami menyediakan pusat data nasional, kita juga melakukan pengendalian ruang digital, memberikan layanan domain.go.id, kemudian sama dengan Bapak Ibu, saya rasa juga ada Span Lapor, dan juga Sri Kandi. Sri Kandi ini adalah aplikasi generik untuk perkantoran ya, untuk persuratan dalam proses perpindahan ke ANRI, ke arsip nasional. Sedangkan pelayanan di internal Kominfo, itu email, lisensi, kemudian terkait dengan kepegawaian, dengan disposisi, dengan LPSE, dan sebagainya. Nah, saya ingin bercerita sedikit, misalnya ini untuk use case saja, untuk contoh, bagaimana kita melakukan perizinan pelaksanaan telekomunikasi e-licensing. Di sini saya lihat ada teman dari Kominfo ya, Pak Wayan. Ini salah satu output dari tempat beliau, misalnya e-licensing, perizinan pelayanan telekomunikasi, dan juga pelayanan pos. Manualnya dulu 14 hari kerja, masuk ke sistem ada menjadi 5 hari kerja, jadi sudah ada turun, tetapi melalui online single submission OSS yang terintegrasi menjadi one day service. Ini tadi untuk bagaimana kita adaptif terhadap keinginan dari pengguna, user experience itu yang ingin cepat, ingin mudah, dan juga ingin murah. Nah, terbukti di sini, perizinan yang tadinya 14 hari kerja bisa menjadi 1 hari. Nah, tetapi ada satu contoh yang ingin saya ceritakan agak panjang, yaitu mengenai pelayanan publik pengendalian ruang digital. Ini nyambung dengan cerita di depan. Mengapa pengendalian ruang digital ini menjadi penting? Tentunya menjadi penting karena kita ingin ruang digital kita bersih sehingga dapat digunakan secara produktif. Karena sekali lagi sudah 215 juta penduduk Indonesia menggunakan ruang digital kita. Kalau isinya 6 jam penggunaan screen time oleh 215 juta itu hanya sekedar untuk hoax, hanya untuk hate speech, ya pantas nilai pemberdayaannya masih rendah. Infrastrukturnya ada, literasinya ada, tetapi belum translasi menjadi suatu hal yang produktif. Oleh karena itu, pengendalian ruang digital menjadi penting. Dalam pandangan kami, ini juga merupakan suatu pelayanan publik, karena digunakan oleh se-Indonesia, bukan saja oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintahnya, juga oleh bisnis. Pendekatan penyediaan pelayanan publik untuk pengendalian ruang digital dilakukan secara menyeluruh, baik itu dari tingkat hulu, tingkat tengah, sampai ke hilir. Di tingkat, kita sebetulnya mulainya dari hilir. Jadi ternyata pada waktu kita melakukan patroli di ruang digital, kita menemukan banyak aduan konten, banyak hoax, banyak hate speech, sehingga waktu itu program dimulai dari penyelesaian permasalahan. Kita sediakan aduan konten, kita lakukan take down konten yang bermasalah, kemudian muncul terakhir mengenai penanganan insiden kebocoran data. Ini bisa dipahami, tadi dalam 1 menit sekian banyak juta email yang terkirim, sekian banyak chatting ataupun video yang ditonton, hiruk pikuk di dunia maya itu tentunya data yang berpindah, data yang transfer. Ini ada potensi kebocoran. Nah, jadi semakin ke sini kami mengamati ternyata insiden kebocoran data pun semakin tinggi. Ini yang terjadi di hilir.
Tetapi kalau kita hanya mengadres permasalahan yang di hilir, kita jadinya pemadam kebakaran. Kita artinya juga harus memperkuat tahapan-tahapan di atasnya, yaitu tahapan di tengah maupun di hulunya. Untuk di hulu, kita menyiapkan program literasi digital dan kecakapan digital. Tahun ini, program literasi digital itu ada yang khusus menyasar ASN. Jadi kalau di tahun 2022, itu lebih kepada untuk umum, siapa saja. Nah, mulai tahun ini kita melakukan secara segmented, termasuk untuk ASN. Jadi Bapak Ibu, kementerian yang belum mendapatkan program literasi digital, silakan menghubungi kami, Kementerian Kominfo. Seharusnya ada program yang bisa digunakan khusus untuk kementerian lembaga, khusus untuk ASN, juga termasuk Bapak Ibu, teman-teman di daerah. Apalagi di tahun politik seperti ini, kami bekerja sama dengan Bawaslu, dengan Komite ASN, juga mengingatkan mengenai netralitas ASN. Ini karena Kominfo juga baru, program literasi digital di Kominfo juga baru berlangsung Senin, Selasa, Rabu kemarin, yang salah satu muatannya itu tadi adalah mengenai netralitas di tahun politik. Selain literasi digital, Kominfo juga menyediakan program kecakapan digital. Ini skills, lebih kepada skills kecakapan, baik itu yang terkait dengan teknologi, IoT, blockchain, cloud computing, dan sebagainya, termasuk juga digital entrepreneurship. Jadi tidak perlu tahu mengenai teknologi, tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Ini juga merupakan program flagship Kominfo yang banyak diminati oleh masyarakat umum karena bisa membantu bagaimana masyarakat umum berwira swasta di dunia digital. Itu di tingkat hulu. Di tingkat tengah, kita juga melakukan pendaftaran PSE, penyelenggara sistem elektronik, baik itu PSE lokal maupun PSE global. Indonesia ini kan banyak menggunakan PSE global, baik itu platform media sosial, platform pencarian informasi, search engine, platform berkomunikasi. Nah, mereka itu sudah dalam tanda petik ya memonetasi pasar Indonesia. Tentunya mereka harus tunduk kepada ketentuan di Indonesia, termasuk melakukan pendaftaran PSE. Ini hanya pendaftaran, bukan perizinan. Nanti kami ceritakan di belakang lebih lengkapnya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini mengenai pendaftaran PSE. Ini Bapak Ibu, manfaat bagi pendaftaran PSE lingkup privat. PSE itu sendiri ada lingkup privat, ada lingkup publik. Lingkup publik itu adalah yang kita punya ya, yang pemerintah punya. Lingkup privat ini adalah yang swasta. Semuanya harus mendaftar. Ini kalau kita kaitkan dengan materi di PKN. Ini saya ingat dulu itu pada waktu saya PKN tahun 2019 ada mengenai bagaimana ASN atau kita melakukan marketing. Jadi pemerintah pun harus bisa melakukan marketing policy. Jadi suatu kebijakan untuk mendapatkan dukungan, baik itu dari masyarakat luas, dari dunia usaha, dari instansi pemerintah lainnya, kita harus dapat menjelaskan mengenai kebijakan yang diambil. Ini saya cerita dalam rangka kita pembelajaran ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, sebetulnya kasus atau contoh PSE ini sempat bikin trending ya di dunia maya di tahun 2022. Kenapa Western Union ditutup, diblokir aksesnya? Kenapa Yahoo sempat ditutup? Kenapa PayPal ditutup dan sebagainya? Tujuan kebijakannya baik, yaitu
supaya kita bisa mengendalikan siapa yang berusaha di Indonesia, termasuk dalam penanganan berbagai insiden, termasuk insiden kebocoran data. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini mereka tidak ada di Indonesia, tidak melakukan pendaftaran, sementara mereka adalah PSE global yang misalnya katakanlah berada di Amerika Serikat dengan perbedaan waktu yang cukup lama, di atas 10 jam. Terjadi kebocoran data. Kita minta mereka, kita notifikasi mereka untuk melakukan suatu tindakan di siang hari, tetapi baru dapat ditindaklanjuti oleh mereka 24 jam kemudian, karena di sana malam. Jadi bisnis sudah tutup, kurang lebih seperti itu. Jadi salah satu tujuan kita ingin mendaftarkan PSE, termasuk yang asing, adalah supaya itu tadi semua hal-hal yang terjadi dapat langsung dikomunikasikan dan ditindaklanjuti dengan cepat. Tapi ternyata pembelajaran kami di Kominfo, ternyata tujuan yang baik itu belum sepenuhnya terkomunikasi dengan baik. Kita mengkomunikasikannya kepada PSE, tapi belum intensif mengkomunikasikannya kepada masyarakat yang notabene masyarakat itu adalah pengguna PSE asing, sehingga ceritanya menjadi heboh, menjadi kontraproduktif, kebijakan yang baik dinilai menjadi buruk. Nah, ini menjadi suatu pembelajaran, dan saya ingat sekali bahwa tadi pemerintah harus bisa melakukan marketing policy. Ini Bapak Ibu menjadi suatu bukti, suatu pembelajaran bahwa marketing policy itu harus bisa dilakukan kepada setiap pihak. Jadi kepada pelaku bisnisnya itu sendiri maupun kepada masyarakat, agar kebijakan bisa dilakukan, bisa diambil, dilaksanakan secara optimal. Saat ini bisa kami sampaikan PSE domestik yang terdaftar sudah 12.000 lebih dan asing sudah lebih dari 800. Contoh yang kedua adalah pengendalian konten. Ini semangatnya adalah kolaboratif, partisipatif. Karena kami juga menerima permintaan dari masyarakat dan juga dari instansi pemerintah lainnya. Makanya ini tadi kami sampaikan pengendalian ruang digital menjadi penting. Konten internet negatif pada situs sudah kami take down 1,9 juta, di medsos sudah ada 1,4 juta, jadi total pemblokiran konten negatif sudah 3,3 juta. Ini mati 1, tumbuh 1000. Konten itu bisa saja muncul dalam bentuk yang lainnya. Oleh karena itu, kerjasama, partisipasi aktif, kolaborasi dengan banyak pihak itu menjadi penting. Kita lihat di slide berikutnya. Ini bisa terlihat inilah mitra kerjasama kami saat ini dalam penanganan konten negatif. Ini biasanya kita lakukan per tema. Misalnya kami ambil contoh OJK, ini kan yang pinjol-pinjol itu, kita kerjasama dengan OJK, khususnya Satgas Waspada Investasi dan Penanganan Fintech Ilegal. Kemudian kita juga bekerja sama misalnya dengan Kemenko PMK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, juga untuk pemberantasan pornografi, perdagangan manusia, kekerasan, dan kekerasan anak. Kemudian Bawaslu dan KPU untuk penanganan konten pemilu, dan masih banyak lagi. Ini semangat kolaborasi menjadi sangat penting karena efektivitas kita dalam menjaga ruang digital sangat tergantung kepada kualitas kerjasama ini.
Selanjutnya saya ingin juga mengambil contoh kasus pelanggaran PDP, pelindungan data pribadi. Ternyata kalau kita lihat di kanan bawah, ini terjadi bukan saja di PSE, penyelenggara sistem elektronik privat, tapi juga di publik. PSE publik itu sekali lagi itu punyanya kita, Bapak Ibu, pemerintah. Jadi ini tolong menjadi perhatian bersama karena tren kasus PDP itu ternyata naik. Di tahun 2019 ditemukan ada 3, tahun 2020 naik jadi 21, di November 2022 sudah menjadi 33. Ini semua kita lakukan assessment, juga kita tindak lanjuti, bahkan ada yang kemudian masuk ke pihak yang berwajib. Jadi moral of the story dari studi kasus yang kami sampaikan ini, Bapak Ibu, bahwa ruang digital kita itu perlu kita jaga bersama untuk kita dapat gunakan secara produktif. Nah, tetapi ini semua memerlukan suatu persyaratan, prerequisite, agar bisa diciptakan transformasi pelayanan publik yang modern dan inklusif dengan memanfaatkan ruang digital. Tentunya kita memerlukan perubahan mindset. Yang dulu silo, ini saya paham sering sekali dibicarakan, tetapi memang belum tuntas penyelesaiannya karena isunya masih ada. Yang pendekatan silo, pendekatan parsial harus kita ubah. Ini harus menjadi concern bersama. Kemudian kita dituntut untuk adaptif, untuk melihat situasi terkini, user experience, agar pelayanan publik yang kita berikan itu memang berdasarkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat ataupun penerima layanan. Dan tentunya kita sebagai ASN dalam melakukan pelayanan publik, apalagi menggunakan teknologi digital, kita pun harus memiliki kecakapan dan literasi digital yang memadai. Tetapi on top dari itu semua, kita harus bekerja secara kolaboratif. Kita harus mampu mengkomunikasikannya dengan tepat, sehingga tadi yang kami sampaikan langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipahami, bukan saja dipahami, diterima, dan bahkan didukung oleh banyak pihak. Kemudian kita juga harus inovatif. Dan yang penting, nah ini, karena sudah banyak pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan teknologi digital, banyak dari kita yang merupakan penyelenggara sistem elektronik publik, tolong diperhatikan keamanan sistem dan perlindungan datanya. Nah, ini kami tidak bermaksud untuk mengambil kesimpulan, Bapak Ibu, tetapi sebagai slide terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk introspeksi sekaligus mungkin bisa didiskusikan karena ini menarik. Jadi kita tahu sejak tahun 2021 core values kita sekarang namanya berakhlak. Merupakan singkatan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang menarik, Bapak Ibu, rata-rata kementerian lembaga, ini angka yang kami dapatkan dari Kemenpan, adalah di 60,9%. Jadi kategorinya B, yaitu cukup sehat. Kalau 75% itu sudah hijau, artinya sehat. Jadi kalau kita ditanya, gimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah sehat. Tapi seberapa sehat kita? Sehat hijau apa sehat yang kuning? Nah, biasanya kita harus cek ke lab dulu nih. Nah, ini adalah hasil lab. Ternyata kita sehatnya sehat yang kuning. Tapi ada yang menarik, satu komponen yaitu adaptif, kita dinilai tidak sehat. Adaptif ini kalau kemudian kita bedah, isinya itu kurang lebih adalah
inovatif, kreatif, kemudian siap menghadapi perubahan, siap menghadapi ketidakpastian. Ternyata angka dari 100% itu kita nilainya 38,9%. Jadi katakanlah di buletin 39%. Nah, ini menjadi PR kita bersama ini karena hampir semua kementerian lembaga nilainya itu ternyata tidak sehat. Nah, pertanyaannya, apakah ASN itu memang dikondisikan sampai dengan saat ini dengan berbagai peraturan, dengan berbagai prosedur, sehingga kita tidak menjadi adaptif? Ini menjadi suatu hal yang menarik bagi saya. Mungkin buat Bapak Ibu juga. Karena itu tadi, settingannya sekarang ini adalah kita di dunia digital. Dunia digital itu penuh dengan ketidakpastian. Disrupsinya itu tinggi. Kita sebagai bagian dari pemerintah juga harus adaptif. Penyediaan pelayanan publik pun harus adaptif. Tapi ternyata nilai kita masih 38,9%. Mungkin ini bisa kita bedah lebih lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Di satu sisi akuntabilitas, prediktibilitas, semua praktek baik good governance, peraturan segala macam compliance kita penuhi, tetapi ruang untuk menjadi adaptif juga harus ada. Nanti kalau tidak, akhirnya pemerintah menjadi kembali lagi kaku yang hanya mengenal satu pendekatan saja. Ini mungkin Pak Dudit dan Bapak Ibu untuk sementara yang kami ingin sampaikan saat ini mengenai bagaimana kami memahami dan melaksanakan transformasi pelayanan publik di lingkungan Kominfo yang modern dan inklusif. Pada kesempatan ini kami tidak berpretensi yang tahu semuanya, justru pada kesempatan ini kami ingin juga berdiskusi dengan Bapak Ibu. Yang namanya praktik baik ini kan mesti ditularkan, jadi Bapak Ibu punya pengalaman yang baik, tentunya kami juga siap untuk mencontek. Semoga dengan demikian transformasi pelayanan publik secara keseluruhan bisa berlangsung dengan lebih baik. Demikian Bapak Ibu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Mari kita beri aplaus bersama pada Ibu Mira Tayyiba. Luar biasa Ibu tadi presentasinya mencakup dua hal. Saya tadi benar-benar agak risau karena kita dua angkatan, di mana angkatan 10 itu lebih ke arah transformasi digital, sedangkan angkatan 6 itu lebih ke agenda pembelajarannya. Tetapi nampaknya Ibu tadi presentasinya sudah mengcover dua-duanya, baik dari aspek teknis di transformasi digital dalam pelayanan publik, juga tadi ngangkat banyak sekali materi-materi PKN yang sudah diangkat oleh Ibu. Jadi selanjutnya mohon perkenan Ibu untuk membuka diskusi Ibu. Jadi mungkin sesi pertama saya akan buka untuk 4 penanya dulu ya. Jadi ini sudah cukup banyak yang daftar bertanya Bu atau berdiskusi melalui chat. Jadi saya buka sesi pertama ini untuk 4 orang. Jadi yang pertama Pak Arif dari Kabupaten Merangin, yang kedua Pak Steven dari Kota Manado, ketiga Pak Efran dari Kota Pangkal Pinang, dan keempat Pak Kris Sasono dari Kemenperin. Jadi kami silakan pertama Pak Arif dari Kabupaten Merangin, silakan Pak. Terima kasih, Ibu Bapak yang ingin bertanya tadi udah kesepakatannya nggak angkat tangan. Jadi Ibu Bapak yang bertanya lewat chat. Jadi di chat itu sudah daftar semua ya. Jadi mohon maaf yang raise hand nggak saya lihat. Saya lihatnya yang di chat sesuai kesepakatan tadi. Ya silakan Pak Arif. Izin Pak Dudit, suara kami terdengar? Ya baik. Baik, terima kasih Pak Dudit. Yang kami hormati Ibu Mira Tayyiba selaku Sekjen Kemenkominfo. Saya M. Arif dari Dinas Kominfo Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kami sangat memahami sekali apa yang disampaikan Ibu, dan itu sudah ada perkembangan yang terbaru yang Ibu
informasikan terkait dengan penggunaan internet di Indonesia. Kami di daerah ingin saya sampaikan kepada Ibu, sebenarnya sangat berharap sekali ada dukungan maksimal dari Kementerian Kominfo, karena terus terang sampai dengan sekarang kabupaten kami ini, Bu, termasuk kabupaten yang terbanyak blank spot-nya. Jadi sebagai informasi, masih ada 51 desa blank spot di kabupaten kami. Ini yang tertinggi untuk di Provinsi Jambi. Memang kendala yang terjadi selama ini masalahnya adalah klasik, Ibu Sekjen, yaitu ada kebijakan 3T dan non 3T. Dan kebetulan memang kabupaten kami, Provinsi Jambi umumnya, itu tidak masuk dua-duanya. Sehingga di dalam pembangunan tower sebagai upaya untuk mengatasi blank spot ini hanya dilakukan oleh pihak operator seluler. Jadi kami mohon dukungan ini. Kemudian yang selanjutnya, kami juga ingin sampaikan kepada Ibu, ya, bahwa sejak tahun 2019 yang lalu ya, sampai dengan sekarang itu kebijakan pemerintah pusat, terutama melalui Kemenkominfo, kita ingin segera melakukan transformasi digital. Kita akan tunjuk digital, ya, dan lain-lain. Tetapi ternyata memang sampai dengan saat ini masih banyak kabupaten terutama yang memang ketimpangan digitalnya cukup tinggi, termasuk kabupaten kami. Jadi apa yang Ibu sampaikan yang semuanya, apalagi kami dari Dinas Kominfo sangat memahami sekali bahwa transformasi digital adalah satu hal yang keniscayaan yang harus dilaksanakan. Nah ini mungkin masih akan mengalami kendala di sejumlah daerah, terutama di daerah yang cukup minim, terutama juga di daerah-daerah timur. Dan kami mohon ini dukungan daripada Kementerian Kominfo sehingga sesuai dengan agenda pembelajaran kami untuk angkatan 10, ya, apa yang sudah Ibu sampaikan, ya, manfaat, ya, percepatan, kemudahan dan lain di dalam melaksanakan aktivitas terutama di lembaga pemerintahan dan pelayanan publik ini dapat kami raih. Saya rasa itu saja terkait dengan pertanyaan atau keluhan kami. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kita kumpulkan 4 dulu ya. Baik, selanjutnya Pak Steven dari Kota Manado. Baik, makasih Pak Dudit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sekjen, terima kasih Bu untuk presentasinya yang luar biasa yang sudah membuka pencerahan bagi kami semua di Diklat PKN ini, Bu. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ke Ibu. Itu yang pertama adalah saya tertarik sekali dengan slide terakhir yang Ibu presentasikan yang terkait bagaimana skor adaptivitas ASN kita dalam menghadapi proses transformasi digital ini. Dan itu sangat terasa di sektor yang kami kerjakan saat ini, yaitu di kesehatan, Bu. Kami berupaya untuk di sektor kesehatan kita itu sudah paperless dalam bentuk laporan dan lain sebagainya. Tapi memang behavior change, merubah perilaku orang untuk bertransformasi dari manual ke digital itu memang agak luar biasa prosesnya harus kita tempuh. Kalau kita belajar dari perusahaan swasta, Gojek dan lain sebagainya, mohon maaf sudah menyebut merek ini Bu, pada waktu mereka berhasil merubah perilaku orang tua itu ada skema insentif yang orang untuk bertransformasi digital memanfaatkan aplikasi mereka itu ada skema insentif yang mereka upayakan baik dari sisi pengguna maupun yang menawarkan jasa layanannya itu, dan kemungkinan besar itu tidak bisa kita adopsi dalam sektor pelayanan publik karena pada saat itu kita tahu mereka bakar uang dengan banyak sekali, memberikan insentif yang sangat banyak bagi pengguna, memberikan insentif yang sangat banyak juga bagi yang menawarkan jasa ojek ini. Nah, menurut Ibu kira-kira kebijakan kita ke depan terkait insentif bagi ASN untuk segera cepat meningkatkan digital maturity itu seperti apa ya Bu? Itu yang pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua ini yang terkait tema kami Bu di angkatan 10 ini yang selalu bikin heboh, yaitu pemanfaatan digital metaverse dalam pelayanan publik ini. Ini luar biasa Bu. Bikin kami galau semua. Saya mau tanya ini karena pemanfaatan metaverse itu kan berhubungan dengan ketersediaan infrastruktur, terutama dalam hal ini teknologi 5G. Nah, saya ingin tanya Bu, secara real, kira-kira peta jalan kita untuk pemanfaatan teknologi 5G di Indonesia itu seperti apa? Karena ya saya sudah berupaya lihat literatur dan lain sebagainya, ternyata metaverse ini sangat berkaitan dengan keberadaan
teknologi 5G ini. Kami juga menyadari bahwa metaverse ini memang sebuah keniscayaan bahwa suatu saat kita akan menuju ke sana, dan di sektor kesehatan ini betul-betul terbuka peluangnya. Remote surgery, kemudian pemanfaatan pelayanan kesehatan 3D, artificial intelligence, extended virtual reality, extended reality itu ke depan kita akan manfaatkan. Tetapi minimal kami di Diklat BIM 10 ini, kalau memang belum ke arah sana, karena memang misalnya pemanfaatan teknologi 5G masih sangat rendah, kira-kira dasar apa yang bisa kita kembangkan sebagai seorang pimpinan di lembaga kita untuk bertransformasi nantinya pada pemanfaatan metaverse ini. Mungkin itu Ibu Sekjen yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Baik. Wah, Pak Steven mengungkapkan unek-unek angkatan 10 itu, Bu. Baik, selanjutnya Pak Efran dari Kota Pangkal Pinang, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dudit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Sekjen, Ibu Mira. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami menyimak secara seksama apa yang telah disampaikan Ibu tadi, sangat-sangat komprehensif dan jelas dalam hal ini menambah pengetahuan kami, khususnya yang ada di daerah, Bu. Jadi Ibu telah menjelaskan beberapa aspek hal yang mungkin dalam hal ini dengan adanya transformasi digital yang mau tidak mau, tidak hanya di pemerintah pusat saja, tetapi di pemerintah daerah harus juga bersinergi secara integrasi yang dalam hal ini dalam rangka peralihan dari yang sifatnya manual kepada yang sifat digital. Tetapi faktanya dari penjelasan Ibu tadi, baru ada 10 provinsi yang paling digital. Untuk tingkat Sumatera saja baru 2, bisa dikatakan baru 1 Sumatera Barat saja yang dalam hal ini paling digital. Untuk di Kalimantan baru Kalimantan Timur, sedangkan untuk yang di Nusa Tenggara itu baru Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Semua itu masih didominasi oleh daerah Jawa. Dalam hal ini belum lagi untuk tantangan-tantangan ke depan ataupun kendala yang dihadapi dalam hal untuk mengintegrasi sistem digitalisasi dalam hal pelayanan publik ini, tentunya ini menjadi PR kita semua. Nah, ditambah lagi mungkin dalam hal ini PAD daerah untuk masing-masing daerah itu tidak sama. Mungkin daerah satunya dengan kekayaan PAD-nya mungkin tinggi, sedangkan mungkin di daerah lain mungkin PAD-nya dalam hal ini rendah. Yang menjadi pertanyaan kami dalam hal ini, Bu, upaya apa yang dalam hal ini ataupun solusi ke depan dalam rangka untuk kita mengintegrasikan agar sistem digitalisasi ini dapat segera terintegrasi seperti itu. Mungkin itu menjadi pertanyaan kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Efran. Selanjutnya Pak Kris Sasono dari Kemenperin, silakan Pak Kris. Terima kasih Pak Dudit. Selamat sore Bu Sekjen. Perkenalkan Bu Kris dari Kemenperin, Bu, yang tiap hari ke hari kami di Biro Humas, Bu, dari tiap hari ke hari urusannya pelayanan publik, Bu. Jadi ini menarik, Bu. Terima kasih banyak insight-nya. Banyak catatan yang kami sudah coba resapi, Bu. Moga-moga ke depan bisa lebih baik. Pertama, pertanyaannya terkait dengan transformasi digital ini. Memang 5 tahun terakhir ini kita rasanya sudah cukup sering lah melihat ini menjadi bagian penting tiap hari-hari diskusi kita. Yang sering terjadi adalah banyaknya aplikasi, Bu. Ini di pemerintah daerah, di kementerian lembaga itu banyak sekali. Konon ceritanya sudah beratus-ratus ribu, bahkan berjuta-juta gitu. Kita berharap sebenarnya semua layanan publik kita terintegrasi. Jadi mungkin Pak Efran di penanya sebelumnya sudah menyatakan itu ya. Dalam konteks ini Kominfo kan tugasnya mengorkestrasikan ya, Bu, bagaimana ini bisa diintegrasikan dengan mudah sehingga secara digital transformasi sangat mungkin. Tetapi kita perlu timeline, perlu program kerja yang luar biasa untuk bisa mengintegrasikan sebegitu banyak layanan publik yang ada gitu. Kita melihat kalau pemerintah daerah untuk ngurusin, mungkin sekarang ada OSS ya, Bu. Mungkin nanti di sana akan muncul lagi beberapa aplikasi yang penggunanya itu aja sebenarnya masyarakat juga gitu. Nah ini bagaimana mensinkronisasikannya, mengintegrasikannya sehingga pengguna tadi kata kunci dari Bu Sekjen terkait dengan customer experience itu sangat berapa kali diulang-ulang karena penting, Bu, karena atau kita lihat pandemi kemarin memberikan pelajaran ke kita untuk move on ke spin off ke digital itu jadi mutlak gitu. Jadi semua layanan jadi digital gitu sehingga sekarang banyak sekali. Itu pertanyaan pertama, Bu. Yang kedua terkait dengan saya pernah diskusi sama Ibu terkait dengan peta jalan sistem perdagangan berbasis elektronik waktu itu ya, Bu, di tahun 2017-16 waktu itu. Bagaimana membawa e-commerce ya, Bu, nilai-nilai yang di e-commerce itu ke dalam layanan publik, Bu, terutama dari nilai-nilai
digipreneur-nya atau digital entrepreneur-nya, kemudian dari sisi bagaimana ini juga terkait dengan marketingnya. Kadang-kadang teman-teman lupa di dalam pelayanan publik itu kita bisa dua arah gitu. Kita sendiri merasa bagus, tapi ternyata customer kita belum merasa itu cukup gitu, dilengkapi dengan beberapa tools yang ada. Nah, kalau di dunia e-commerce atau di dunia perdagangan secara luas online atau apapun namanya itu, benefit kan yang pertama, Bu. Untung itu yang pertama. Nah, kalau di pelayanan publik, bagaimana kita bisa menciptakan bagian ke customer itu yang terbaik gitu. Nah, itu nilai-nilai apa yang kira-kira bisa dibawa ke pelayanan publik. Dan yang terakhir, Bu, terkait dengan ini anggaran, Bu. Anggaran itu biasanya udah sampai anggaran, teman-teman pelayanan publik itu merasa anggaran itu sangat terbatas gitu. Mungkin kalau kementerian lembaga, salah satu yang pelayanan publik itu paling kecil biasanya, itu anggarannya udah terakhir-terakhir saja tuh. Nah, dalam konteks itu, bagaimana kita bisa mengoptimalkan dengan teknologi yang ada ini, anggaran terbatas, sumber daya juga, terutama sumber daya manusia, Bu, dari sisi literasi, kecakapan digital, pengelolanya juga kadang terbatas, ini bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan gitu ya, atau mungkin kita bisa mendeliver berapa layanan-layanan kita itu terbaik untuk masyarakat. Mungkin 3 pertanyaan itu, mohon pencerahan dan arahannya. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu Mira, silakan. Tadi ada 4 penanya yang sudah memberondong Ibu dengan berbagai macam permasalahan. Silakan, Ibu. Ya, makasih Pak. Wah, ini seru ini. Jadi, saya melihat yang pertama, memang tuntutan untuk kita go digital itu sangat sudah mandatori lah begitu. Tetapi sayangnya tidak semua memahami apa yang dimaksud dengan go digital. Dianggapnya kalau sudah paperless, sudah pakai komputer, sudah online, itu sudah digital. Memang, tapi itu baru tahap awal. Yang penting itu adalah mindset. Karena dengan digital itu kita dipaksa, dikondisikan untuk terbuka, untuk transparan, untuk segala sesuatunya itu tercatat. Karena begitu ada perubahan, ibaratnya nih, kalau misalnya kita buat nota dinas, manual, wah ternyata lampirannya ada yang salah, yaudah ganti aja lampirannya, kan nomornya kan di atas di nota dinas, udah kirim aja. Tapi kalau dia sudah melalui suatu sistem yang online, yang tercatat, itu tidak bisa. Sekali tercatat, dia tercatat. Kemudian kita melakukan revisi setelahnya. Nah, jadi keinginan untuk bisa, kalau dia sudah tercatat, sudah terbuka, sudah transparan, artinya siap untuk diplototin, dilihatin dipantau oleh pihak-pihak lain. Nah, biasanya ada yang masih merasa yang seperti itu mengganggu. Transparansi itu mengganggu. Nah, jadi sebetulnya penyediaan infrastruktur memang harus, karena infrastruktur digital tanpa adanya internet kita tidak bisa ngomong aplikasi ini, aplikasi itu, I itu tidak bisa. Jadi infrastruktur itu ada. Kemampuan untuk memahami ini sudah ada alatnya, sekarang ini mau dipakai seperti apa, literasi digitalnya, kecakapan digitalnya itu ada, itu memang penting. Tetapi yang memberi nilai kepada seluruh resources itu adalah mindset. Kalau mindsetnya itu digunakan untuk hal yang produktif, dia bisa ke arah yang produktif. Nah, saya sepakat. Kalau startup itu ada gulanya, saya istilahnya gula. Dikasih voucher, dikasih gratis ongkir, dikasih diskon, dikasih cashback, segala macam untuk menciptakan user engagement. Ada ketergantungan kita sebagai pengguna untuk pakai dia lagi. Nah, bagaimana dengan yang di digital ini? Pengalaman saya itu sangat tergantung kepada pimpinannya. Misalnya, kalau Bapak Ibu memberikan instruksi melalui sistem atau melalui email atau melalui apapun yang berbentuk memaksa kita untuk mengakses secara digital, maka mau nggak mau yang di bawah itu pasti ngikut. Karena kita nggak pernah tahu instruksi pimpinan
arahan pimpinan seperti apa kalau kita tidak buka email hari ini misalnya. Nah, jadi untuk memahami digital kalau memahami secara teknisnya itu memang baik, tapi kita juga ada keterbatasan. Mungkin tidak memahami teknis sepenuhnya, tetapi kita memahami keuntungan, nilai-nilai apabila kita mengadopsi digital. Jadi saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu sebagai pimpinan dimulailah dari Bapak Ibu. Kita kan sekarang juga sudah mulai ya, antara perjanjian kinerja, harus di cascading, penilaiannya juga sudah online. Nah, kita bisa mulai dari situ. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan, bahwa teknologi adalah hanya alat, hanya instrumen. Bukan merupakan suatu tujuan. Jadi, saya juga pada waktu ngelihat ceramahnya yang metaverse gitu ya. Tapi ini harus kita pahami, ini mau nembaknya ke arah mana. Jangan nanti kayak semacam slogan aja. Ini 4.0 gitu kan Pak Kris. Kemudian nanti ada ini lagi transformasi digital, ini lagi ekonomi digital, ini lagi ternyata metaverse. Sebenarnya kita mau nembak apa dengan metaverse? Nah, itu yang mungkin perlu kita perlu waktu untuk kita diskusikan supaya alat ini bisa nembaknya dengan pas. Saya ingat pada waktu pembahasan e-government 10 tahun yang lalu, yang kita kenal saat ini adalah SPBE. E-government waktu itu artinya apa? Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau sistem elektronik di instansi pemerintah. Itu beda. Yang pertama yang kita adopsi saat ini adalah tujuan utamanya mereformasi birokrasi dengan bantuan teknologi digital elektronik. Kalau yang kedua itu hanya sistem elektronik di masing-masing kita yang jawabannya akhirnya menjadi vendor driven, teknologi driven. Nah, kembali lagi kepada metaverse. Saya jadi ikut galau. Kalau memang judulnya metaverse, sebetulnya yang mau ditembak itu apa? 5G saat ini memang belum nationwide. Basis kita saat ini adalah 4G. 3G pun sudah kita mulai phase out. 4G itu sudah sangat cukup untuk komunikasi data, video, dan sebagainya. 5G itu merupakan nilai tambah. Makanya kita masih menggunakan implementasinya itu untuk di kawasan-kawasan tertentu yang memerlukan sensor banyak. Misalnya ini nanti cita-cita Pak Presiden yang kami dukung dan saya rasa kita semua dukung, misalnya di IKN nanti mau ada autonomous vehicle. Itu kan berarti sensor tuh di mana-mana. Karena kalau sudah mobil otonom, sensornya lemot, sensornya terbatas, tabrakan. Ini juga menariknya, kenapa baru bisa dilakukan nanti di IKN, kenapa nggak di Jakarta? Karena memang tidak bisa, kalau di Jakarta kan kelakuan kita dalam berkemudi kan semuanya ajaib. Sensornya itu bingung dia mau ngebaca kemana, orang kita ada di kiri dia tiba-tiba bisa ke kanan tanpa sen kok. Kan tidak bisa seperti itu. Nah, jadi itu membuktikan teknologi bisa memungkinkan, tetapi mindset, kelakuan tadi disampaikan oleh Pak Stephen, behavior change-nya itu yang menjadi penting. Dan sisi lain dari 5G karena sensor, maka dia perlu pelindungan data pribadi. Kalau saya melihat teknologi itu sebagai black box. Sekarang kita ngomong blockchain. Berapa tahun terakhir blockchain. IoT. Sekarang metaverse. Ada ChatGPT, ada macam-macam. Itu teknologi kalau buat saya adalah black box. Yang penting adalah bagaimana pemanfaatannya, bagaimana safeguard-nya. Safeguard-nya itu saat ini kalau kita bicara mengenai sensor, mengenai data, bagaimana pelindungan data pribadinya. Kalau semua dari kita dibaca, kemudian yang ngebaca itu memang memiliki otoritas atau tidak. Nanti kemudian data kita tidak diolah dengan tepat, dengan baik, sehingga kemudian bocor ke pihak lain yang bisa memonetasi.
Yang kedua adalah etika. Teknologi itu sebetulnya seperti koin antara kemajuan teknologi dengan etika di sisi yang satu lagi. Kalau Bapak Ibu ikuti dalam beberapa hari lalu, ini ambil contoh di Amerika, Donald Trump, sebelum kasus yang sekarang ini, itu ada gambar yang beredar, dia diborgol, dia ditangkap. Kemudian kita juga tahu ya istilah dengan deep fake, orangnya yaitu suaranya ya dia, tapi kok bisa dibuat sedemikian rupa seolah-olah dia berbicara suatu hal yang bukan dia. Itu adalah etika. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan dua hal tersebut. Sekali lagi, mindset menjadi penting. Dan kita harus cukup investasi di SDM. Investasi di SDM, sekali lagi, bukan saja hard skill-nya, kemampuan teknisnya, tapi juga soft skill-nya. Bagaimana design thinking-nya, bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana dia problem solving, dan sebagainya. Jadi apabila itu bisa di-manage dengan baik, teknologi apapun, slogan apapun, itu akan bisa dimanfaatkan. Disparitas memang masih ada. Karena ya sedemikian tingkat kesiapan kita, tingkat kematangan kita berbeda-beda, disparitas pasti masih ada. Nah, inilah yang secara bertahap pemerintah berusaha untuk menutup itu semua. Makanya kata inklusif menjadi penting. Sama itu tadi kalau disparitas yang diceritakan oleh Pak Arief gitu misalnya, itu disparitas yang spasial. Disparitas kepada kelompok usia itu juga ada. Bagaimana kita bisa memberikan ruang digital yang aman untuk anak-anak. Kalau ternyata pedofil ada di ruang digital. Kemudian kalau misalnya penjualan anak, begitu kekerasan terhadap anak, bully, cyberbullying ada di ruang digital, belum berhasil kita bersihkan misalnya. Jadi kata inklusif itu menjadi penting dan bukan hanya milik secara spasial tetapi juga kelompok usia. Sekali lagi Pak Arief, ini kami catat 51 desa blank spot, memang seharusnya yang lebih dulu penyedianya adalah Opsel, karena pemerintah pada dasarnya bukan operator, tapi concern Pak Arief juga yang lain bahwa disparitas itu masih ada, kami catat dan kami formulasikan mumpung kita akan memasuki RPJMN 2025-2029, pagu indikatif 2024 juga sedang disusun, jadi concern itu kami catat. Aplikasi banyak, iya Pak memang, karena tampaknya masih fenomenanya semakin banyak aplikasi, semakin berkinerja, padahal enggak, siapa juga yang pakai. Coba Bapak Ibu lihat handphonenya masing-masing. Ada sekian banyak aplikasi. Emang aplikasi apa aja sih yang Bapak Ibu pakai? Paling kalau nggak telepon, WA, kemudian medsos, online, apa namanya, apakah itu Go ini, Go itu, ya paling cuma seputaran itu. Yang lain-lain mungkin sama Microsoft Office gitu ya. Yang lain rasanya sih tidak, setidaknya buat saya. Untuk mengatasi hal itu, kita sudah ada kebijakan sejak tahun 2020, yaitu untuk kementerian lembaga harus mengajukan clearance, belanja TIK itu harus dilakukan clearance. Yang aplikasi banyak, pusat data itu tidak boleh. Hanya yang tertentu saja yang diperbolehkan, yaitu aplikasi generik misalnya. Jadi Bapak Ibu, saya pikir apa yang menjadi concern Bapak Ibu sesuai dengan apa yang kami rasakan juga. Sekali lagi pada kesempatan ini kami sangat merekomendasikan Bapak Ibu sebagai pimpinan untuk menggunakan kewenangannya untuk menginfluence teman-teman. Kalau untuk teman-teman, mohon maaf, yang generasi Z itu mungkin sudah lihai begitu, tetapi mungkin perlu ada pengarahan supaya penggunaannya lebih produktif. Tetapi kepada yang lain, coba dimulai dengan memaksakan. Itu tadi misalnya edaran, instruksi, disposisi, coba deh dimulai dengan online, dengan sistem.
itu teman-teman yang lain dipaksa jadinya, dipaksa untuk buka email, untuk buka sistem supaya tidak ketinggalan informasi. Begitu Pak Dudit yang saya catat, mohon maaf kalau ada yang terlewat. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi sudah sesi pertama sudah 4 orang. Mohon izin Ibu, kita buka sesi kedua. Baik, ya, jadi kita coba buka sesi kedua. Sekarang saya harus adil ini. Selain adil angkatan, saya juga harus adil gender. Nah, jadi sekarang sesi kedua ini saya buka untuk ibu-ibu. Ya, kebetulan ibu-ibunya kok yang ngumpul di angkatan 10 semua ya. Ya, tapi ya sudahlah ibu-ibu ya. Jadi ini nanti yang berikutnya Ibu Ramatun dari BRIN, Ibu Diah dari BP2MI, Ibu Feni dari Pemprov Kepri, dan Ibu Vicky dari Kemenko Polhukam. Ya Ibu-ibu, mohon Ibu-ibu karena jamnya sudah lewat, jadi mohon pertanyaannya yang singkat-singkat to the point saja ya. Jadi mohon cepat saja. Jadi pertama Bu Ramatun, kami silakan Bu. Ibu Ramatun. Dia tidak usah pakai handset, tadi pakai handset. Ya, mohon izin, apakah suara saya terdengar? Sudah baik, Bu. Oh ya, matur suwun Bapak sebelumnya. Salam kenal Ibu Sekjen, Bu Mira. Tadi menarik sekali Ibu mengenai paparannya ini membuka pemikiran dari kami. Kalau kami melihat terkait dengan paparan dari Ibu, yang kami lihat saat ini adalah terkait dengan indeks pelayanan publik yang kita ketahui bersama ya Ibu, bahwa di tahun 2019 itu masih di sekitaran 3,83 untuk kementerian maupun lembaga. Tetapi yang kami ingin tanyakan adalah terkait dengan masalah keamanan data Ibu, karena di dalam indeks pelayanan publik itu terkait dengan indeks nomor 3 penilaiannya adalah terkait dengan sarana dan prasarana. Yang kami melihat adalah karena daerah kita mengetahui Indonesia ini adalah negara yang rawan bencana. Nah, sehingga apakah kebijakan dari Kominfo untuk setiap pelayanan publik ini kan kita memiliki beberapa hardware khususnya terkait dengan server. Apakah backup servernya ini dapat difasilitasi oleh Kominfo sehingga saat nanti ada kejadian bencana gempa ataupun kebakaran saja, setiap kementerian ataupun lembaga mungkin skala nasional dulu ya Bu, mungkin nantinya bisa ke pemerintah, provinsi ataupun daerah. Nah ini dapat diakomodir dari Kominfo terkait dengan kebijakannya seperti apa, apakah ada demikian. Lalu yang kedua yang menarik saat ini kalau kita ketahui bersama terkait transformasi dari TV analog ke TV digital Ibu. Nah di mana kalau kita melihat saat itu banyak masyarakat yang masih saat ini juga kita lihat masih kebijakannya kan awalnya mendadak ya Bu ya, lalu sepertinya akhirnya masyarakat berusaha untuk menyesuaikan. Nah terkait dengan beberapa kebijakan yang tiba-tiba yang sifatnya nasional, boleh mohon sharing ilmunya Ibu dengan kejadian seperti itu, kebijakan dari Kominfo seperti apa? Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ramatun. Selanjutnya Bu Diah dari BP2MI. Baik, terima kasih Bapak Dudit dan Ibu Mira. Perkenalkan saya dari Badan Perlindungan Pekerja Migran. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa dengan adanya transformasi teknologi ini kami sangat terbantu karena kami memang bergerak di pelayanan kepada calon pekerja migran. Bahkan kami sebelum tahun 2016 ketika penempatan government to government ke Korea dibuka, itu kami masih menggunakan lamaran kantor pos. Jadi kantor pos itu berkarung-karung begitu. Nah, kemudian akhirnya kita bisa melakukan mulai dengan online, jadi teman-teman bisa mengaksesnya. Tetapi kami ada sedikit kendala ya Bu ya. Itu kalau kami bukan hanya untuk Korea sebetulnya, kami juga dengan Jerman sudah mulai, dengan Jepang sudah mulai, semua itu dilakukan secara online.
Nah, kebetulan untuk yang kasus Korea ini, Bu, karena itu untuk tahun 2002 aja kita bisa menempatkan 11.000. Rata-rata hampir 2.500 dalam kondisi biasa. Nah, ada satu kesulitan kita dalam proses pelayanan karena dokumen-dokumen teman-teman ini harus dikirim ke Korea melalui namanya sistem SPAS gitu ya, Bu ya. Dan itu kita mulai sebetulnya tahun 2006 itu sudah ada program ini. Saya ingin menanyakan, Bu, integrasi antara Sisco P2MI untuk kementerian dan lembaga itu sudah terjadi, Pak. Misalnya untuk dengan Kemenkes untuk verifikasi STR perawat, kemudian dengan beberapa BPJS dan sebagainya itu kita sudah bisa integrasi kalau itu terkait dengan Indonesia gitu. Tetapi untuk berkaitan integrasi dengan sistem luar itu sebetulnya dari kebijakan kementerian, apakah ada regulasi yang untuk dalam menerapkan ini, karena untuk proses itu lama sekali kita minta memohon dari negara lain untuk bisa berintegrasi dengan kita, Bu. Alot sekali, dan itu sejauh kita sampai saat ini belum berhasil, kita akan dibebani suatu proses yang manual dan itu memakan waktu dan tenaga tentunya. Nah, apakah sebetulnya kita bisa sih ada kebijakan untuk bisa memang apakah itu mungkin kebijakan bahwa satu negara itu tidak bisa mudah untuk memberikan integrasi antar negara seperti itu, Bu. Jadi kami ingin pencerahan dari Ibu, apakah masih ada slot celah sih kami bisa melakukan itu atau kondisinya tetap stay dengan seperti ini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya Bu Feni dari Kepri. Baik, terima kasih Pak Dudit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mira, cukup menarik sekali dan kami Ibu Feni kok gelap dan hilang suaranya? Sinyal sepertinya, Pak. menyampaikan kepada Ibu bahwa kalau kita melihat ya di wilayah Kepri ini sangat jauh ya dari pusat, artinya kami ada 2.408 pulau, Bu. Kalau kita mau menerapkan era digitalisasi di provinsi Pulauan ini, memang secara ini umum infrastruktur, Bu. Yang kami perlukan kok di sini infrastruktur untuk mensupport dari digitalisasi ini. Itu kan infrastrukturnya cukup mahal, Bu. Nah, itu yang pertama, cukup mahal. Yang kedua, kami tuh ingin tahu juga kira-kira upaya atau kebijakan apa kira-kira dari Kementerian Kominfo, Bu, terkait untuk menggesa atau mempercepat capaian era digitalisasi yang dapat menyeluruh di Indonesia ini, karena kalau kita lihat tadi data dari Ibu itu kan rata-rata itu 70-75%, kecuali di luar di Jawa, Bu ya. Kalau di Jawa memang sangat cepat sekali, tapi kalau untuk di daerah ini sangat rendah. Kepri itu 75 tadi. Kalau saya tak salah angkat lihat tadi itu 75. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, kalau digitalisasi ini kan sebetulnya upaya bagaimana untuk mempermudah kita dalam melaksanakan pekerjaan atau dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan. Tetapi kadang-kadang dikarenakan era digitalisasi ini sangat cepat sekali transformasi, kesiapan SDM di kami ini juga sangat rendah, Ibu. Nah, ini kesiapan SDM untuk dapat menerima era digitalisasi. Nah, ini kira-kira dari Kominfo kan, Kementerian Kominfo kira-kira upaya apa nih? Karena kalau kita lihat untuk wilayah kami lah, kepulauan, ada di Bangka Belitung, Kalimantan, nah itu kan sangat-sangat jauh, Bu, dari ini. Nah, itu kan, Bu, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Feni. Selanjutnya Bu Vicky dari Kemenko Polhukam. Ya, terima kasih Pak Dudit. Izin Bu Sekjen Kominfo yang saya hormati, ada pertanyaan dari kami, yaitu pertama, tadi sudah dipertanyakan juga, cuma kami ingin lebih tegas lagi, mungkin lebih jelas lagi, siapakah yang mensinkronkan sistem informasi aplikasi di kita ini, Bu? Karena diintegrasikan tadi, contohnya Kemenko Polhukam, Bu, tentang sistem informasi keamanan di laut, Bu, itu kami yang mengkoordinasikan, mengintegrasikan, walaupun sebenarnya sudah dituju satu badan.
itu saja sangat susah ya Bu ya, dengan egonya masing-masing. Bahkan sistem informasi keamanan laut ini 2 Kemenko Bu yang termasuk Kemenko Marves, mereka juga malah sudah kerjasama dengan luar negeri. Kami juga mengintegrasikan juga itu sampai level presiden juga Bu. Jadi memang agak-agak sulit juga. Ini udah level 2 Kemenko malah. Masing-masing Kemenko pun masing-masing masih ketat dengan masing-masing. Nah ini kira-kira siapa yang mensinkronkan? Tadi kan disampaikan ini banyak ribuan sistem informasi aplikasi. Itu pertama. Yang kedua adalah ini kan seperti teman-teman ini kan diminta untuk ke arah digitalisasi. Ini yang sudah ada yang buat aplikasi, ada sistem informasi. Nah kira-kira mohon informasinya Bu, kalau kita akan menyusun atau membuat aplikasi atau sistem informasi itu daftarnya kemana Bu? Supaya nanti bisa sinkron itu. Jadi memang seperti apa? Karena masing-masing beda-beda dan itu bisa saja sama gitu. Kemudian yang ketiga ini di luar ini Bu, saya tuh belum paham Bu dengan sekarang yang disampaikan bahwa nanti PNS itu diganti dengan robotik. Itu seperti apa ya Bu ya? Saya tuh nanti apakah kita juga akan ke arah sana? Sekarang kan istilahnya walaupun kemarin saya tanya ke Pak Dwin, apa sih Pak robotik ini? Apakah PNS ini mau diganti dengan robot Bu? Gitu. Itu mungkin 3 pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya. Baik, Mira. Jadi ini ada 4 perwakilan dari ibu-ibu di PKN. Ini silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Dudit dan ibu-ibu semua. Ini menarik. Saya mulai dari yang terakhir dari Bu Vicky. Ini soalnya saya juga sama Bu. Terus PNS diganti robotik terus gimana? Tapi memang ini Bu. Tadi yang saya sampaikan ya, teknologi itu bisa apa saja. Tapi sisi lainnya itu adalah etika. Sekarang ini AI itu sudah sedemikian Bu. Jadi ada ya teman-teman di sini tuh kita kasih keyword, beberapa keyword, jadilah dia puisi, jadilah dia esai, narasi, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jadilah lagu. Itu jadi kreativitas kita plus dalam tanda petik sudah dirampas gitu ya oleh teknologi. Tapi artinya gini Bu, kita selalu melihat teknologi itu menutup 1 pintu, membuka 1000 pintu. Jadi sebetulnya potensi yang lain itu terbuka, tetapi memang kompetensinya belum tentu sama, atau karena dia sudah tergantikan ya bisa dibilang kompetensinya beda. Jadi satu hal yang tidak bisa, betul-betul tidak bisa digantikan oleh robotik adalah wisdom. Ini semoga ya Bu, kan kalau lihat film future kan yang futuristik gitu, jangan-jangan nanti wisdom pun sudah diambil. Ya, jadi dalam bayangan kami Bu, dalam bayangan kami pekerjaan yang repetitif itu most likely bisa digantikan dengan robotik. Ini saya ambil contoh saja teman-teman yang melakukan crawling data atau crawling konten negatif di internet misalnya. Itu mesinnya itu diajarin Bu. Jadi ada keyword-keyword yang diajarkan, terus semakin diiterasi, jadi mesinnya itu semakin pintar untuk menyaring konten-konten yang negatif. Kalau awalnya kalau manual mesti cari satu-satu, waduh nggak kebayang. Nah sekarang itu sudah bisa dengan mesin. Hal-hal seperti itu rasanya memang lebih manfaat bila dilakukan oleh mesin. Tetapi pengambilan keputusan itu bisa juga kalau saya misalnya simulasi lah begitu. Diketahui variabelnya ini, kemudian dibuat suatu programming, jadi keputusannya yang paling optimal adalah seperti itu. Ada juga, tetapi pada kenyataannya in real life variabel itu tidak selamanya kita ketahui. Ada hal-hal lain yang kalaupun kita ketahui bukan berada di bawah kendali kita. Jadi saya pikir kita tidak perlu waspada, iya, karena waspada itu akan membuat kita terpacu untuk belajar hal yang baru, tetapi sampai takut paranoid, jangan. Karena dalam pandangan kami itu tadi, biar bagaimanapun kebijakan, wisdom seseorang itu tidak bisa digantikan dengan robotik.
Justru kita yang mengajarkan robot bagaimana untuk melakukan suatu hal-hal tertentu. Nah, balik ke aplikasi. Saya mau bicara sedikit mengenai aplikasi dan pusat data. Jadi Bapak Ibu, terutama yang di Kementerian Lembaga, jadi untuk APBN, sejak APBN 2021, diperkenalkan suatu langkah yang disebut dengan clearance untuk belanja TIK. Pusat data dan aplikasi harus disampaikan terlebih dahulu ke Kominfo dan ke Kemenpan RB untuk dilakukan assessment. Karena kita punya sedemikian banyak pusat data atau yang mengaku-ngaku sebagai pusat data. Karena ada juga yang pusat datanya serius sesuai dengan klasifikasi tier-nya, tapi ada juga yang sebetulnya hanya lemari dipasang AC, ditaruh server, itu adalah pusat data. Jadi bukan saja inefisiensi dalam anggaran, tetapi juga kita menciptakan banyak titik kerentanan data. Karena data yang tidak dijaga dengan baik secara kesisteman, itu justru menjadi kelemahan kita. Kekuatan dari suatu sistem tergantung kepada titik yang paling lemah. Semakin banyak titik, semakin banyak potensi atau kemungkinan kita menjadi lemah. Jadi sejak 2021 kita sudah mengadopsi kebijakan yang tersentralisir untuk pusat data dan aplikasi. Pusat data tadi menjawab pertanyaan Bu Ramatun, memang sekarang dikelola oleh Kominfo Pusat Data Nasional sementara, disebut sementara karena kita masih membangun pusat data nasional, memang semuanya di-pool di Pusat Data Nasional sementara ini, Bu Ramatun. Bila BRIN ada kebutuhan, silahkan bersurat. Nanti Pak Dirjen Aplikasi Informatika, Pak Dirjen Aptika yang memberikan pelayanan publik. Nah, itu tadi pelayanan publik, publiknya tidak harus masyarakat atau bisnis, sesama pemerintah pun, kementerian lembaga atau instansi pemerintah pun, itu kami anggap sebagai pelayanan publik. Nanti bisa dititipkan di PDNS itu, Bu Ramatun. Nanti tinggal bersurat saja. Nah, kemudian mengenai tadi yang aplikasi. Aplikasi juga harus dimintakan izin kepada Kemenpan RB karena ditentukan mana yang generik, mana yang khusus. Kalau yang generik itu ya sudah tidak usah dibuat lagi sistemnya, gunakan sistem yang sudah ditetapkan secara generik. Nanti kalau enggak kasihan juga, kita harus, kan sekarang ini nih ada masa-masanya kita dipotret oleh banyak pihak ya. Dipotret itu maksudnya oleh pembina, kementerian lembaga pembina. Untuk SPBE kita dipotret oleh Kemenpan RB. Nanti untuk indeks arsip kita dipotret oleh ANRI. Nanti untuk pengadaan Barjas kita dipotret oleh LKPP. Banyak potretnya kita. Kalau masing-masing itu saja, misalnya menggunakan aplikasi, wah kita nginputnya itu banyak sekali, pusing juga. Jadi memang harus dilaporkan ke Kominfo dan Kemenpan RB, nanti di situ baru di-assess dan dilakukan keputusan apakah aplikasi, apabila itu masih aplikasi baru ya, yang baru akan dibangun itu akan didanai atau tidak. Karena memang sekali lagi untuk belanja TIK kita sudah mulai mengadopsi kebijakan yang tersentralisasi. Nah, sekarang masalahnya, mohon maaf Bu Vicky, dan saya juga bingung Bu kalau dua Kemenko ini seru nih. Karena yang Kemenko yang satu Bu juga sudah bersurat Bu. Kan kami juga ada, malah gantian saya yang curhat ya Bu ya. Ini kami pun, nah ini tempatnya Pak Wayan nih sebetulnya. Pak Wayan yang juga ikut, nah cuma saya nggak tahu Pak Wayan angkatan 6 apa angkatan 10 ya? Angkatan 6 Bu. Angkatan 6. Sekarang itu kan ngurusin, kita kan juga ngurusin kabel laut. Nah, ternyata harus ada aplikasinya juga tuh. Kemarin itu oleh siapa ya? Saya lupa. Pak Wayan yang tahu ya. Kamla ya, kalau nggak salah ya. Pak Perhubungan ya. Jadi banyak aplikasi, tapi memang harus disinkronkan. Nah, ini masalah
aplikasi sering yang menjadi isu dispute-nya. Tapi sebetulnya kan di balik itu tusinya ya Bu, yang bukan aplikasinya. Nah, kalau seperti itu ya ini mohon maaf Pak Dudit, saya nggak berani kalau yang itu. Itu biar diselesaikan oleh dua Menko itu aja. Saya takut sama Pak dua itu. Jadi ya, tapi artinya memang aplikasi ini seharusnya bisa mempermudah, tetapi kalau kemudian menjadi duplikasi ini yang menjadi sulit karena mungkin kita harus mengentry 2 kali. Kemudian apa yang ada di aplikasi yang sana, kemudian ternyata tidak sinkron dengan yang di sini, terus jadi bingung pakai data yang mana dan sebagainya. Nah, saya lompat ke Bu Dia mengenai integrasi sistem Indonesia dengan negara lain. Itu memang Bu, itu terus terang itu susah. Karena mungkin interoperabilitas dari kesistemannya itu sendiri, atau mungkin bisa juga di layer yang di atasnya itu mengenai data transfernya. Kita punya pelindungan data pribadi, nah saya lupa Korea itu menganut mazhab yang mana. Secara umum mazhab pelindungan data pribadi itu kurang lebih ada 3. Apakah dia bersentrik kepada individu pemilik data seperti di Eropa, atau kepada korporasi, lebih kepada korporasi driven seperti di Amerika, atau kepada state driven yang seperti di Cina. Nah, ini memang harus ada pembicaraan khusus. Ini Bu Dia. Saya sangat paham proses di balik itu. Bila tidak sistemnya terintegrasi itu berarti sangat banyak, sangat ketil begitu, dan itu juga pasti ada cost-nya. Jadi memang lebih mudah kalau dia kemudian digandeng transfer data. Ini tadi contohnya Bu Vicky kan, jangankan integrasi sistem dengan negara lain. Nah, ini integrasi aplikasi dengan sesama kita aja memang masih agak sulit. Jadi memang kalau masalah integrasi ini jadi terkesan seperti kewenangan yang diambil ya. Makanya tadi saya menyatakan sebetulnya aplikasi itu cuman harta gono gininya gitu, tapi di balik itu kan sebetulnya adalah tusinya. Nah, pada waktu kita integrasi sistem, asal kewenangan masing-masing itu dijaga, seharusnya secara teori itu tidak masalah. Tetapi mungkin ini lebih dalam bayangan saya yang disampaikan oleh Bu Dia ini lebih kepada masalah teknisnya. Masalah teknisnya. Jadi mungkin perlu ada MOU atau sejenis itu mungkin Bu. Saya rasa itu mungkin sudah dipikirkan, tapi karena saya mohon maaf Bu Dia nih, karena saya tidak mendalami hal ini, jadi saya tidak paham kesulitannya itu ada di mana. Tetapi yang pasti ini memang sulit. Apakah itu dianggap sebagai kedaulatan, kewenangan, ataupun di tingkat teknis mengenai data transfer, perlindungan datanya, dan sebagainya. Jadi saran saya, ya mungkin bisa dijajaki dengan suatu MOU yang sifatnya eksklusif dengan kewenangan yang jelas, dan kewenangan pun juga untuk melakukan evaluasi secara berkala baik sendiri maupun bersama-sama. Nah, kemudian Bu Feni mengenai infrastruktur mahal, karena ya memang Bu, apalagi antar pulau. Tetapi sebetulnya apabila itu sudah terkonek, itu malah menjadi digital, infrastruktur digital untuk suatu kondisi yang antar pulau itu menjadi suatu hal yang menjadi keuntungan karena konektivitasnya itu menjadi seamless, menjadi tidak terasa, pokoknya terkoneksi aja begitu. Untuk mempercepat transformasi digital, tadi kami sudah perkenalkan mengenai literasi digital maupun ada namanya DTS, Digital Talent Scholarship. Apabila Ibu berminat, nanti bisa kami sambungkan dengan Balitbank SDM yang memiliki program. Ini saya mohon maaf Pak Dudit, saya sekalian ini ya marketing program Kominfo. Kalau yang mau literasi digital, mau DTS Digital Talent Scholarship, siap. Di sini ada agen-agen, ada Pak Wayan sama Pak Umri, nanti bisa dititipkan, nanti kami sambungkan dengan Balitbank SDM maupun Ditjen Aptika yang memiliki program. Nah, kemudian untuk ASO terakhir, ini nggak tiba-tiba sih Bu kebijakannya,
tetapi mungkin di lapangannya ini, wah ini sih Pak Wayan bisa cerita banyak nih, nih terus terang deh, penyelenggaranya bandel Bu. Penyelenggara multiplexnya itu, broadcasternya yang harusnya mereka nyediain set-top box-nya itu janji tapi tidak dipenuhi, sehingga harus pemerintah step in untuk menutup kekurangan. Tapi ASO kami anggap bisa berjalan baik karena kemarin menggunakan momentum Piala Dunia ya, yang semua orang bisa nonton, wah semuanya juga puas, jelas, jernih. Nah, ini yang menjadi momentum kita. Jadi ternyata untuk launching suatu program bagus juga gitu untuk kita cari-cari momentum yang pas gitu sehingga semuanya bisa langsung bergerak. Begitu juga dengan digitalisasi, Bapak Ibu berarti harus mencari momentum yang pas supaya orang mau bergerak ke arah sana. Demikian Pak Dudit, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sekjen. Saya kira kita akhiri dulu karena ini sudah extend setengah jam, jadi Ibu sudah panjang lebar, banyak sekali sudah sampaikan. Jadi ini teman-teman di PKN Angkatan 6 maupun 10 saya kira sudah banyak dapat insight, baik secara teknis terkait dengan transformasi digital maupun di agenda pembelajarannya. Jadi mohon maaf bagi peserta-peserta yang enggak dapat kesempatan bertanya, itu listnya masih ada 20 Bu gitu, tapi ya ini memang senang seperti ini sampai biasanya mereka sambil nunggu buka puasa soalnya Bu gitu. Tapi saya kira cukup bisa sampai di sini, dan tapi sebelum mengakhiri barangkali Bu Mira ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, Ibu. Terima kasih banyak Pak Dudit, Bapak Ibu atas kesempatannya. Ini bukan kultum ya, kuliah 7 mega gitu kan, filenya kok sampai 7 mega. Tapi kami tadi tidak berpretensi untuk menyampaikan sebagai yang lebih tahu, tetapi ini hanya sekedar sharing, jadi masukan Bapak Ibu semua, concern termasuk apa yang ada di chat, saya sekilas masih bisa lihat ini, kami catat. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Dudit, juga Bapak Ibu. Kami mohon maaf bila ada yang kami sampaikan tadi kurang berkenan, semoga membawa manfaat. Terima kasih Pak, Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Ya, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bu Mira, Sekjen Kementerian Kominfo. Sukses selalu Bu di Kominfo. Dan untuk mengakhiri mungkin kita perlu foto bersama meskipun dari screenshot dari penyelenggara Mas Tatang ya. Di koordinir. Siap Bapak. Untuk Bapak Ibu yang kameranya masih belum aktif, izin untuk diaktifkan. Sudah belum? Ada di monitor saya ada 5 halaman, 5 layar, 5 halaman. Oh, sampai 5. Saya 3. Ya, Pak. Ya sudah. 2, 3. Sekali lagi. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah, Terima kasih Bu Oke, Mira, baik, terima Pak kasih. Dudit, terima kasih. Izin pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekjen. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekjen. Terima kasih Pak Dudit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dudit. Terima kasih Bu Sekjen. Terima kasih Pak Tony. Teman-teman. Sama Sekjen. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekjen. Terima kasih Pak Dudit. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudit. Semuanya. Maaf ya, nggak semua dapat kebagian tadi banyaknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudit. Izin pamit semua. Terima kasih Pak Dudit. Terima kasih Bu Sekjen. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Dudit. Terima kasih Pak Dudit. Suara Bung Kanan. Pak Dudit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.